Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam surah Yasin ayat ke-54, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fal yawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Kelak akan ada satu hari di mana Allah tidak akan zalim sedikit pun sama seorang hamba. Tidak akan lagi ada istilah pisau tajam ke bawah tumpul ke atas. Tidak akan lagi ada tembang pilih antara satu dengan yang lainnya. Mengapa? Karena Allah berfirman, la tudlamu nafsun syai'an. Allah enggak bakal zalim. Allah tidak akan curang kepada satu jiwa manusia pun. Karena apa? Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Orang yang ada di dunia, mereka tidak akan dibalas oleh Allah terkecuali dengan apa yang sudah kita perbuat. Maka dari itu para sahabat, hati-hati kita di dalam hidup. Karena dunia ini hanya sementara. Paling kita hidup tidak lama, tidak lebih dari apa hitungan waktu pada saat ini. Oleh karenanya kita harus menyadari itu semua. Dunia bakal ninggalin kita. Dan kita pasti akan masuk ke alam kubur. Dan di situ akan memproses kepada kehidupan yang sebenar-benarnya. Dan pada saat itu Allah enggak akan zalim kepada seorang hamba pun. Dan akan dibalas amalan-amalan seorang hamba pada saat dia di dunia sesuai apa yang pernah dia berbuat. Kalau dia baik, akan mendapatkan balasan baik. Tapi kalau dia buruk di dunia, dia berbuat zalim di dunia, dia khianat di dunia, dia tidak amanah di dunia, maka juga dia akan merasakan keburukannya. Sebagaimana Allah berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa orang yang berbuat kebaikan walaupun itu sekecil biji atom, maka dia akan melihat balasannya. Dan begitu sebaliknya, kalau dia melakukan keburukan walaupun itu juga kecil, juga akan melihat balasannya. Maka hati-hati para sahabat. Manfaatkan hidup di dunia yang sangat sebentar ini untuk selalu menebar kebaikan. Tidak menebar keburukan. Tidak menebar berbagai macam fitnah dan lainnya. Mengapa? Karena kuburan itu bukan rumah yang terakhir. Tapi itu adalah rumah pertama yang akan kita kunjungi setelah kita itu akan mengunjungi berbagai macam rumah. Kalau ada yang bertanya, mana dalil buktinya bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bisa kita lihat di ayat sebelumnya dari surah Yasin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'ul ladaina muhdarun. Jika tiupan sangkakala itu sudah ditiup oleh malaikat Israfil, maka faidahum jami'ul ladaina muhdarun. Seluruh makhluk akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan merasakan keadilan yang seadil-adilnya. Mengapa? Karena pada saat itu
manusia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan dia hidup di dunia. Kemudian orang itu akan ditanya oleh Allah tentang masa mudanya, untuk apa digunakan masa mudanya. Dan begitu juga akan ditanya tentang hartanya, untuk apa harta itu digunakan dan dari mana harta itu diperoleh. Dan kemudian akan ditanyakan tentang amalan, yang mana kita di situ ada ilmunya. Hati-hati para jamaah, para sahabat Al-Burdah. Kita harus berhati-hati. Dan tiupan sangkakala itu terjadi sebanyak 2 kali. Yang pertama akan menghancurkan seluruh manusia. Seluruh manusia akan hancur ketika tiupan sangkakala yang pertama. Sehingga para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nabi, gambarin dong kepadaku," kata para sahabat. "Jelasin kepadaku bagaimana kelak keadaan bumi pada saat sangkakala itu ditiupkan oleh malaikat Israfil." Maka Nabi menjawab, kalau sangkakala ini sudah ditiup, tazalzalatil ardu min haibatihi wa takunu kal ihnil manfush wa tasiru kal hawa wa taglil bihar wa takunu bahran wahidan. Maka ketika sangkakala ini sudah ditiupkan, Nabi menceritakan bumi ini akan berguncang dengan keras. Kita kalau bumi sudah berguncang mau berkata apa? Taubatnya sudah lagi tidak diterima. Maafnya sudah lagi tidak diterima. Bumi saat itu digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bumi diguncangkan, bumi hanya seperti bulu yang sedang berterbangan. Ya Allah, kita kalau melihat cerita ini, jangan sampai kita menjual ilmu kita hanya kepentingan agama. Kita punya ilmu jujur, jangan sampai dijual ilmu jujur kita hanya karena urusan dunia. Kita punya ilmu amanah, jangan sampai ilmu amanah ini kita jual dengan dunia. Kita punya ilmu tanggung jawab, jangan sampai ilmu tanggung jawab kita jual dengan dunia. Begitupun kita banyak ilmu-ilmu yang lainnya yang mengajarkan kebaikan. Jangan sampai ilmu kita dijual dengan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, seluruh bumi ini sudah tidak ada lagi daratannya. Seluruhnya adalah air. Seluruhnya adalah lautan. Ini. Dan juga digambarkan, walam ra'atun murdi'ah illa zala waladuha an yadiha. Ketika sudah ditiupkan sangkakala, maka ibu yang sedang menyusui anaknya, itu anak lepas dari tangannya. Kenapa? Karena sangat gentingnya pada saat ditiupkan sangkakala Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya wamra'atun hamil illa wada'at hamlaha min khawfi dhalikal naum, min khawfi dhalikal yaum. Seandainya perempuan itu sedang hamil, pada saat itu terjadi tiupan sangkakala, pasti kehamilannya, kandungannya akan lahir pada saat itu. Mengapa? Karena saking takutnya pada hari itu. Maka para sahabat, lagi-lagi kami ingatkan, jangan keilmuan yang kita miliki ditukar dengan urusan duniawi. Kita tinggalkan itu duniawi. Kita duniawi ini hanya sementara. Ketika sudah ditiupkan sangkakala dan seluruhnya binasa, sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap jiwa manusia fan, pasti bakal mati. Nggak ada kecuali di sini. Allah berfirman, seluruhnya pasti mati. Siapapun dia.
siapapun orangnya, sehormat apapun, setinggi apapun dia, pasti akan binasa. Kemudian siapa yang tersisa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah yang kekal, tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua makhluk binasa, semua makhluk hancur, Allah akan berfirman mengulangi sebanyak 3 kali, limanil mulkul yaum. Allah akan berkata, akan berfirman, limanil mulkul yaum. Siapa saat ini yang menjadi raja? Siapa rajanya saat ini? Siapa penguasanya saat ini? Maka seluruh makhluk nggak ada yang jawab. Kenapa? Karena udah hancur, udah binasa. Allah mencari ainal jabbarun wal mutakabbir. Di mana orang yang dulu di bumi sombong? Di mana dulu ketika di bumi gayanya angkuh? Di mana orang-orang dulu yang pada saat di bumi gayanya sombong, gayanya sok dia tidak akan pernah mati. Dicari sama Allah. Di mana dia? Karena pada saat itu, karena Allah yang hanya raja di atas raja segala-galanya. Maka lagi-lagi kami ingatkan, jangan sekali-kali ilmu yang kita punya dijual dengan urusan agama. Amanah yang diberikan, jalankan amanah itu dengan sebenar-benarnya. Kalau sudah menyeleweng dari amanah, keluar kita dari sana. Kita seorang muslim harus berani mengambil tindakan. Kenapa? Kita tetap harus mengutamakan hak Allah dan Rasulullah. Tidak mengalahkan dengan kepentingan urusan duniawi. Begitupun ketika kita kelak di alam kubur. Kita sendirian. Tidak ada teman kerabat. Tidak ada sanak famili, istri dan keluarga. Kita hanya masuk di dalam kubur sendirian. Karena ada pepatah syair Arab mengatakan, al-qabru sondukul amal. Kubur ini petinya amal. Kalau kita masuk kubur nggak bawa amal, mau bawa apa kita? Masya Allah. Maka para hadirin, jangan sekali-kali kita berani. Karena akan ada kejadian yang seperti ini. Karena akan ada kejadian di mana Allah nggak bakal zalim sedikit pun sama seorang hamba. Dan juga di mana pada hari itu Allah pun berfirman, lisan ini tidak bisa berbicara. Kembali di surah Yasin Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu bukan mulut lagi yang ngomong. Mulut udah gak bisa lagi ngomong. Ya, mulut ini para sahabat udah gak lagi bisa ngomong. Maka kita kalau udah mulut gak bisa ngomong, apa yang mau disombongin? Apa yang mau kita sombongin? Hidup di dunia lagi-lagi cuma sesaat. Jangan kita menanam keburukan. Jangan kita menanam kejahatan. Tapi tanamlah kebaikan. Ingat, ini semua akan terjadi kepada seluruh makhluknya Allah. Karena kita ini makhluknya Allah. Makhluk Allah itu apa? Yakni ada dari ketiadaan. Kita ini ada, berangkatnya dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Itu namanya makhluk. Dan kita akan menjadi tidak ada. Kemudian ketika mulut tidak bisa berbicara, apa yang bakal yang ngomong, yang jawab itu siapa? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan-tangan kita yang akan berbicara. Kaki-kaki kita yang akan menjadi saksi apapun yang pernah kita lakukan di muka bumi. Ini Masya Allah. Tangan kalau udah bicara, gak bakal itu bisa bohong. Apalagi kaki kalau udah nyaksiin, gak bakal bisa ngomong. Apakah tangan ini pernah zalim ataukah tidak pernah zalim? Apakah kaki ini pernah berbuat dosa kepada orang lain ataukah tidak? Juga akan menjadi saksi kelak pada hari kiamat. Karena sangat pedih, sangat pedih. Kubur itu bukan rumah terakhir. Tapi kubur itu adalah rumah awal kita akan menuju tempat yang lainnya. Lagi-lagi kami mengingatkan, jangan sampai ilmu yang kita punya dijual dengan urusan duniawi. Jangan sampai ilmu yang kita punya
hanya habis dengan kepentingan duniawi. Kenapa? Karena ilmu itu tidak akan memberikan manfaat kalau dirinya ada rasa cinta kepada dunia. Maksudnya apa? Dia suka dengan gemerlapnya dunia. Dia butuh dengan dunia, maka ilmunya tidak akan memberikan manfaat. Dia punya ilmu jujur, tapi dia suka dengan gemerlap duniawi, dengan kemewahan duniawi, maka ilmu jujurnya akan hilang. Kenapa? Karena dia butuh dengan gemerlapnya duniawi. Begitupun kalau dia punya ilmu amanah, tapi dia cinta dengan dunia, dia suka dengan kemegahan dunia, maka ilmu amanahnya pun akan hilang. Maka hati-hati, hati-hati, hati-hati. Karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian ini penuh manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.